Foto lama bongkar kejanggalan gelar Jokowi dari Der berubah Ir, Mahfud MD bilang begini. Ijazah siapa? Ijazah mantan Presiden Jokowi. Sosok yang biasanya tenang, kini mulai geram. Gimana nggak geram? Ibarat suami nih ya, yang kerja dari pagi ketemu pagi, malah dicurigai punya ani-ani. Kan jadi geram kan? Jakarta keren. Jadi begini ceritanya begini. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja Pak? Akhirnya Rabu kemarin Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai, Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Namanya Dr. Andes Jokowi. Awalnya wali kota pertama. Keduanya kemudian Insinyur Jokowi. Kok bisa berubah dari Dr. Andes jadi insinyur sekarang? Kita nggak pernah berubah kan? Gelar Dr. Andes kita tercantum terus, kita bisa buktikan itu. Gelar sarjana hukum Anda begitu terus kan? Nah, ini sekolah yang benar, ya. Artinya menurut saya jejak pendidikan itu juga harus bisa ditelusuri sejak awal. Nah, ini persoalannya adalah kita kecewa juga ya ketika orang-orang akademisi, orang-orang aktivis, kemudian juga civil society di era Jokowi memang tidak dianggap. Karena menurut saya juga dia tidak memperhatikan background pendidikan, nggak penting benar kan. Kan baru dalam sejarah Indonesia ada menteri pendidikan seperti ini kan, out of the box katanya kan. Saya kira bukan out of the box gitu. Menteri ngawur gitu menurut saya. Abdul ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh daftar. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan
ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Kenapa kepada wartawan? Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga bahwa memang dia pembohong. Cek bahasa Sunda nama tukang wadul. Gitu ya. Dan karena kok dia sudah memperlihatkan kepada wartawan, katanya nggak mau memperlihatkan selain perintah pengadilan. Ke wartawan ditunjukkan, tapi ternyata yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Gitu. Ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukan yang memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia. Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian Dekanat, Rektorat Universitas Gadjah Mada, dan juga pihak-pihak lain termasuk Bapak sendiri, maka bersama dengan ini kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi. Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. UGM udah selesai, ini sekarang tinggal Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menerima mereka yang mempersoalkan itu, lalu mengatakan ini barangnya tetapi jangan dipegang, jangan difoto. Itu juga menimbulkan semacam, ya buat apa kalau diperlihatkan, ya sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum, ya bagus juga. Jadi benda itu nanti akan dibawa ke jalur hukum ya. Saya kira tuh nggak ada masalah tuh kalau itu dilanjutkan. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diaku oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor, yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal.
Jagat media sosial kembali diramaikan dengan isu keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini, sebuah potret lawas Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo menjadi sorotan publik karena mencantumkan gelar yang berbeda dari yang selama ini dikenal. Dalam unggahan akun X dulu Twitter @donkuarko pada tanggal 25 Desember tahun 2024, terlihat foto kunjungan Jokowi ke PT Sritex Sukoharjo. Foto tersebut bertanggal 20 September tahun 2006 dan di bagian bawahnya tertulis keterangan, kunjungan wali kota Solo Dr. Jokowi Widodo. Yang menjadi perhatian publik adalah gelar, Dr. Doktorandus, yang tercantum dalam keterangan foto tersebut. Pasalnya, saat maju dalam Pilpres, Jokowi dikenal dengan gelar, Insinyur, lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Perbedaan ini pun kembali memantik keraguan dan spekulasi tentang keaslian ijazah Jokowi. Menanggapi polemik yang kian berkembang, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, ikut menyoroti soal polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, tuntutan publik untuk melihat keaslian ijazah Jokowi, bukan sikap yang salah. Sebab, hal itu dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak salah, jika publik ingin melihat ijazah Jokowi karena ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kata Mahfud di tayangan YouTube Mahfud MD Official dalam program Terus Terang, Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Namun, apabila Jokowi tak ingin memperlihatkan ijazah miliknya, maka bisa ditempuh lewat pengadilan. Kalau tidak mau buka, ada pengadilan yang namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, semacam peradilan yang keputusannya mengikat. Kalau keputusannya harus dibuka ya buka. Nanti dibuka saja di KPU, dulu daftar pertama, sebagai kepala daerah kan di Solo, ketika namanya masih Dr. Joko Widodo sesudah jadi presiden itu ada ijazahnya lagi menjadi Ir. Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka.